Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih masih setia di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait di PPDB Jatim tahun 2020-2021, yaitu mengenai jalur, alur, dan cara pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021. Nah, nanti masih tetap di channel kita atau di pembahasan kita. Jangan lupa untuk link PPDB Jatim itu berada atau di situs ppdbjatim.net. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar, terus bagaimana kita bisa melakukan pendaftaran dan juga jalurnya. Jadi jalurnya itu di baik SMA dan SMK itu ada berapa jalur, terus nanti alurnya bagaimana, langkah awalnya bagaimana, terus bagaimana cara mendaftarnya. Nah, untuk kali ini kita masih memberikan informasi karena untuk pendaftaran ataupun untuk simulasi pendaftaran masih belum dibuka. Jadi nanti bagi calon peserta didik atau mungkin bagi orang tua, silahkan disiapkan mungkin berkas-berkas yang perlu disiapkan. Nah, untuk berkas yang perlu disiapkan ada di video saya sebelumnya, nanti silahkan disimak. Mungkin ada berkas-berkas yang perlu disiapkan sebelum pembukaan atau pendaftaran PPDB secara resmi dibuka. Nah, baik, kita lanjut. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama tetap di PPDB kali ini menggunakan sistem zonasi. Jadi sistem zonasi adalah seleksi yang berdasarkan jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah tujuan. Nah, yang perlu kita pahami juga, zonasi dalam PPDB Jatim 2020 adalah zona administrasi kabupaten atau kota. Nah, nanti khusus untuk di jenjang SMK, sekali lagi bahwa tidak ada jalur zonasi. Jadi nanti yang ada jalur zonasi hanya di jenjang SMA. Nah, kita akan bahas mengenai jalur. Jadi untuk PPDB SMA itu dibuka 5 jalur. Yang pertama ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua. Selanjutnya ada nomor 3 prestasi hasil perlombaan. Untuk nomor 4 jalur zonasi. Dan nomor 5 adalah prestasi gabungan dari rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan nilai rata ujian nasional sekolah tahun 2019 ya, karena tahun 2020 tidak ada ujian nasional. Terus PPDB dilaksanakan melalui sistem online ya, kecuali PPDB jenjang SLB negeri. SLB negeri kemudian offline. Tapi untuk SMA dan SMK negeri semuanya menggunakan jalur online. Nah, selanjutnya ada PPDB SMK melalui ada 4 jalur. Jadi kalau di SMA itu ada 5 jalur, kalau di SMK itu ada 4 jalur. Yang pertama nomor 1 ada jalur afirmasi, itu juga sama. Terus jalur kedua sama, perpindahan tugas orang tua. Jalur ketiga adalah prestasi hasil perlombaan. Nah, yang keempat adalah jalur reguler SMK. Jadi bedanya cuma di nomor 5 di perbedaan antara SMA dan SMK. Untuk pelaksananya sama, jadi PPDB dilaksanakan melalui sistem online. Nah, ini adalah tahapan atau istilahnya tahapan itu. Jadi nanti ada gelombang ya. Kalau kita mungkin membahasnya itu adalah gelombang, tapi untuk di sini yang dibahas adalah tahap. Nanti ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi nanti untuk tahap 1 itu yang dibuka ada 3 jalur, diantaranya adalah jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Untuk tahap kedua itu ada jalur zonasi. Nanti untuk tahap 3 itu ada jalur prestasi rata nilai rapor dan nilai UN tahun 2019.
Jadi nanti untuk SMA ada 3 jalur. Nah, jangan lupa dilihat nanti jadwalnya, nanti setiap jalur. Jadi setiap jalur nanti sudah ada jadwalnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk jenjang SMK itu hanya ada 2 tahap atau 2 gelombang ya. Kalau kita bahasa lebih mudahnya 2 gelombang atau 2 tahap itu sebenarnya sama. Untuk tahap pertama jenjang SMK itu nanti ada jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi lomba. Nah, ini nanti di tahap 1 atau gelombang 1, jangan lupa jadwalnya dilihat nanti di ppdbjatim.net. Nanti di jadwal sudah ada nanti kapan jalur-jalur atau tahap-tahap ini dibuka, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Nah, untuk jenjang SMK tahap 2 atau gelombang 2 nanti ada jalur reguler atau biasanya orang menyebut itu adalah jalur umum. Ya, jadi karena nanti di setiap tahapan, tahap 1 atau 2 itu memiliki sebuah persyaratan yang berbeda. Nah, ketentuan umum pendaftaran ini nanti silahkan dibaca sendiri di ketentuan di ppdbjatim.net. Nanti ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ini ketentuan, jadi nanti berusia paling tinggi 21 tahun. Nah, dan seterusnya harus memiliki PIN. Nah, ini hanya diizinkan mendaftar sekali di setiap jalur pendaftaran. Bagi yang diterima wajib melakukan daftar ulang dan seterusnya. Jadi bagi yang telah diterima akan dinyatakan gugur jika ditemukan adanya pemalsuan dokumen. Termasuk untuk sekolah program kalian tentunya memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri. Domisili berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB tanggal 8 Juni 2020. Ya, dan seterusnya ya, nanti silahkan dilihat-lihat dulu di ketentuan pada ppdbjatim.net. Nah, di sini kita akan membahas mengenai alur jalur. Jadi bagaimana cara mendaftar. Nah, ini ada pra pendaftaran ya. Jadi pra pendaftaran itu adalah sebelum pendaftaran. Jadi apa saja yang kita siapkan sebelum melakukan pendaftaran PPDB online. Nah, jadi yang pertama kalau kita lihat di sini tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 2020. Jadi untuk sekolah atau satuan pendidikan itu melakukan pengisian nilai rapor. Jadi mengisi nilai rapor untuk mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Termasuk nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 secara online. Nah, terus selanjutnya nanti tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni, nah itu ini yang penting juga, peserta didik melakukan verifikasi nilai rapor secara online. Nah, terus selanjutnya nanti setelah peserta didik melakukan verifikasi, ya, mungkin jika ada kesalahan ketika dicek ternyata ada kesalahan input oleh sekolahnya setelah dicek oleh peserta didik, nah nanti pembentukan nilai rapor bagi yang salah entry itu dilakukan sekolahnya secara online pada tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Juni tahun 2020. Nah, selanjutnya peserta didik menentukan titik rumah secara online. Nah, ini yang penting. Jadi yang kita bahas di pembahasan kemarin, berkas apa yang disiapkan itu salah satunya adalah Maps atau GPS atau Google Map atau yang lainnya. Jadi ini peserta didik menentukan titik rumah secara online. Nah, ini juga penting. Dan nanti titik koordinatnya berapa? Karena nanti menentukan di sistem Yunasi. Karena apa? Karena Yunasi nanti kalau misalkan salah nitik, misalkan kena di luar Jawa, nah itu kan juga repot. Nah, jadi harus ditentukan dulu titik koordinatnya berada di lintang dan bujur berapa. Kalau sudah menentukan selanjutnya, nah verifikasi titik rumah peserta didik dilakukan oleh operator SMA atau SMK secara online, yaitu pada tanggal 8 sampai 20 Juni 2020. Nah, ini jadi nanti setelah menentukan titik koordinat, nanti operator sekolah, jadi nanti akan mengecek. Nah, yang dicek nanti berdasarkan KK-nya. RT, RW, oh ternyata peserta didik ini sudah tepat untuk lokasinya. Jadi nanti sekolah akan melakukan approve atau disetujui bahwa siswa ini betul lokasinya sesuai dengan yang dimasukkan. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak bisa kalau mungkin belum paham silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas di sana. Nah, selanjutnya ini bagaimana cara mengunduh PIN. Nah,
Cara mengunduh PIN ini juga sangat penting dan harus alias wajib punya PIN. Semua calon peserta didik wajib memiliki PIN. Nah, caranya bagaimana untuk unduh PIN? Yang pertama, kita login ke situs ppdbjatim.net ya dengan memasukkan NISN dan nomor UN. Nah, nanti nomor UN bisa menghubungi di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, calon peserta didik memverifikasi nilai. Jadi seperti tadi yang sudah kita jelaskan, sekolah melakukan entry nilai dan peserta didik melakukan verifikasi nilai. Nomor 3, mengisi dan mengunggah kartu keluarga. Nah, ini adalah kartu kakaknya. Dan atau surat keterangan domisili. Nah, nomor 3 ini sudah kita bahas di video sebelumnya, termasuk berkas apa yang perlu disiapkan. Nomor 4, mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, ini sama ya. Jadi ini untuk persiapan, jangan lupa semuanya di-scan dengan dokumen yang asli. Jadi jangan fotokopi yang di-scan, tapi semuanya yang asli dengan ketentuan syaratnya harus jelas ketika dilihat dan di zoom, jadi tidak pecah dan masih bisa terbaca dengan jelas. Selanjutnya nomor 5, khusus jenjang SMK dengan persyaratan tertentu, calon peserta didik mengunggah surat keterangan tidak buta warna dan atau tinggi badan. Nah, ini biasanya untuk poin 5, jadi peserta didik itu biasanya ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit atau ya paling minimal di puskesmas lah. Jadi nanti di puskesmas nanti ada surat keterangan dokter atau mungkin ada juga biasanya yang ditentukan oleh sekolahnya untuk tesnya. Tapi mungkin nanti kalau mengingat masih pandemi COVID, mungkin di puskesmas mungkin sudah boleh ya. Jadi nanti untuk di surat dokternya itu nanti menerangkan bahwa anak tersebut tidak buta warna dan menyebutkan tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, nanti biasanya ada di keterangan dokter. Selanjutnya nomor 6, mengunduh PIN beserta informasi nilai akhir sekolah dan 5 sekolah terdekat ya, nanti di sana ada nomor PIN-nya. Termasuk nanti di sana juga ada sekolah-sekolah terdekatnya. Misalkan lokasinya di mana, nanti sekolah terdekat SMA dan SMK-nya di situ akan muncul. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, jalur afirmasi. Nah, jadi jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMA, SMK dari keluarga tidak mampu dan peluang distribusi kewilayahan. Nomor 2, peserta didik dapat memilih satu sekolah tujuan. Jenjang SMA, seleksi dilakukan dari dalam zona. Jenjang SMK, seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona sejatim. Nah, ini yang perlu dipahami adalah poin 5. Syarat utama jalur afirmasi adalah penerima program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Nanti silakan ditonton di video sebelumnya. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Ya, nanti silakan dilihat saja di video kita sebelumnya. Nah, selanjutnya ini cara mendaftarnya ya. Jadi cara mendaftar pada jalur afirmasi itu yang pertama tetap kita login ke situs ppdbjatim.net. Nah, ini tetap menggunakan PIN dan nomor UN. Selanjutnya peserta didik memilih satu sekolah tujuan. Nah, yang nomor 3, peserta didik nanti mengunggah KIP. Ya, KIP itu kartu Indonesia Pintar, KIS kartu Indonesia Sehat. Nah, nanti KKS kartu Keluarga Sejahtera dan KBPNPT itu ada di sini keterangannya ya. Ini jadi program bantuan pangan non tunai dan seterusnya. Nah, ini khusus untuk anak buruh ya, juga mengunggah surat atau tanda keanggotaan asosiasi buruh. Nanti kalau semuanya sudah di upload, maka nanti terakhir dapat mengunduh bukti pendaftaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalur nomor 3, itu adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini untuk syarat-syaratnya nanti silahkan dibaca sendiri, nanti di ppdbjatim.net sudah dijabarkan. Nah, ini untuk caranya daftar jalur pindah tugas orang tua. Yang pertama, kita login ke situs ppdbjatim.net sama menggunakan PIN dan nomor UN. Selanjutnya, siswa memilih satu sekolah tujuan. Nah, nomor 3, mengunggah SK mutasi orang tua atau SK penugasan orang tua. Ini biasanya SK-nya juga di-scan. Jadi, seperti video yang sudah kita jelaskan bahwa
syarat dan pemberkasan apa yang perlu dipersiapkan ya. Jadi salah satunya adalah SK mutasi orang tua. Selanjutnya ketika sudah diupload maka tinggal mengunduh bukti pendaftaran. Jalur selanjutnya yaitu adalah prestasi hasil perlombaan ya. Nanti jalur prestasi perlombaan itu ada di bidang SMA maupun SMK. Ini nanti informasinya bisa dibaca sendiri di portal ppdbjatim.net. Nah, terus bagaimana cara mendaftar jalur prestasi lomba? Nah, itu yang pertama tetap sama, kita login di situs ppdbjatim.net, tetap menggunakan PIN dan nomor UN. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih sekolah tujuan. Nomor 3, mengisi data prestasi dan mengunggah dokumen prestasi. Jadi nanti jangan lupa sertifikatnya, sertifikat lombanya itu semuanya di-scan. Nah, nanti yang lebih bagus itu yang juara 1. Ya, kalau misalkan tidak juara 1 ya 1, 2, 3. Selanjutnya semua setelah di-scan semua dilakukan upload atau diunggah semua dokumennya. Nanti di sana ada kolom upload dokumen. Kalau sudah semua nanti tinggal mengunduh bukti pendaftaran. Nah, ini jalur prestasi hasil perlombaan. Nah, ini ketentuannya nanti ada prestasi akademik. Nah, nanti juga ada prestasi non akademik. Nah, ini sistem penghitungan skor jalur prestasi akademik dan non akademik. Jadi nanti yang diperhitungkan adalah tingkatnya paling rendah adalah kabupaten atau kota. Ya, nanti terus nanti ada tingkat provinsi, nasional dan internasional. Nah, di mana nanti untuk juara harapan itu hanya diperkenankan yang tingkatnya nasional dan internasional. Jadi misalkan harapan 1, harapan 2 itu kalau tingkatnya kabupaten dan provinsi maka itu tidak boleh atau tidak diperkenankan. Nah, termasuk ini 2 kali juara 1 di tingkat kabupaten kota setara dengan 1 kali juara 3 di tingkat provinsi. Jadi kan misalkan di kabupaten kok juara 1 secara 2 kali, nah ya itu sama dengan juara 3 di tingkat provinsi. Jadi nilainya nih 8, poinnya 8. Khusus hafidz Quran, scoring sebagai berikut. Nah, ini skor untuk hafiz Quran atau penghafal Quran. Nah, untuk sertifikat dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfizul Quran. Nah, selanjutnya kita bahas di jalur yunasi. Nah, jalur yunasi ini hanya aja di jenjang SMA. Nanti informasi lengkap silakan dicek di ppdbjatim.net. Nah, ini juga silakan nanti dibaca di sana. Nah, terusnya selanjutnya bagaimana cara daftar jalur yunasi? Nah, yaitu yang pertama sama, login ke situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. Selanjutnya memilih 3 sekolah tujuan. Nah, ini untuk jalur yunasi maksimal memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Jadi artinya diberikan 3 pilihan, nanti di 1 itu misalnya ketiganya dapat di dalam zona, jadi semuanya di dalam zona, atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona, itu boleh. Kalau sudah nanti tinggal mengunduh bukti pendaftaran. Nah, ini yang terakhir jalur prestasi gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan rata nilai ujian nasional sekolah tahun 2019. Nah, nanti untuk jalur prestasi rata nilai, jadi prestasi nanti biasanya yang nilai tertinggi di UN 2019 dan rata nilai ini nilai rapor. Jadi nanti yang digabungkan adalah nilai rapor dan nilai UN-nya tahun 2019. Yang pertama caranya sama, tetap login ke situs ppdbjatim.net, tetap menggunakan PIN dan nomor UN. Nanti untuk jenjang SMA itu diberikan memilih 3 sekolah tujuan. Ketiganya dapat di dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ini hampir sama dengan jalur sebelumnya. Nanti kalau sudah, selanjutnya tinggal mencetak bukti pendaftaran. Nah, ini yang terakhir untuk jalur SMK. Jadi yang untuk SMK yang terakhir adalah jalur reguler atau biasanya orang-orang menyebut jalur umum. Nah, ini nanti syarat dan ketentuannya silakan dibaca sendiri di laman ppdbjatim.net.
Nah, ini bagaimana cara mendaftar jalur, ini jalur data prestasi rata. Jadi ini nanti untuk jalur umum, ini maksudnya jalur umum ya. Jadi nanti untuk jalur umum, sebentar, ini seharusnya ini bukan rata prestasi. Jadi nanti ini untuk jalur SMK ini. Saya edit sebentar, ini untuk jalur reguler SMK. Jalur reguler SMK. Jadi seperti ini. Nanti untuk bagaimana cara daftar di jalur reguler SMK. Jadi yang pertama adalah tetap di situs ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. Nah, untuk jenjang SMK itu memilih maksimal 2 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Jadi artinya dalam satu sekolah itu diberikan pilihan 2 kompetensi jurusan atau 2 jurusannya. Jadi misalkan memilih 2 kompetensi keahlian pada satu sekolah. Jadi misalkan di sekolah A, maka nanti bisa memilih 2 kompetensi keahlian atau jurusannya. Misalkan di sekolah kita memilih 1 di jurusan teknik otomotif. Nah, nanti yang kedua misalkan memilih di jurusan teknik komputer dan jaringan. Atau bisa juga memilih di sekolah yang berbeda. Jadi misalkan di sekolah kabupaten, nah nanti bisa juga yang satunya memilih di luar kabupaten. Itu juga boleh. Nanti kalau sudah yang terakhir, nah dapat mengunduh bukti pendaftaran. Nah, terus ini jangan lupa ini untuk jadwal-jadwalnya, nanti sering dilihat, sering dicek, mungkin ada informasi terbaru terkait dengan jadwal. Semua jadwal sudah ada di laman ppdbjatim.net. Nah, terima kasih. Mungkin sedikit penjelasan mengenai jalur. Jadi bagaimana cara mendaftar dan jalurnya apa saja pada jenjang SMA maupun SMK sudah kita bahas. Nanti jangan lupa untuk jadwalnya selalu dilihat, sehingga nanti kita tahu informasi terbaru. Nah, jangan lupa nanti selalu ikuti video kita, nanti kita akan memberikan informasi-informasi terupdate mengenai ppdbjatim.net. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti kalian semua mendapatkan informasi terbaru dari kita. Dan mohon maaf jika ada salah-salah dalam memberikan penjelasan. Bagi yang kurang jelas atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas ketika ada informasi terbaru atau terupdate. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.